Sejarah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah tokoh legendaris yang diyakini mewakili figur Sri Baduga Maharaja, raja terbesar Kerajaan Sunda Pajajaran, berkuasa posisi tahun 1482 sampai 1521 Mei. Nama Siliwangi diyakini berasal dari istilah Silihwangi, yang berarti pengganti harimau besar atau penerus Raja Agung. Bukti sejarah utama tentang beliau adalah prasasti batu tulis di Bogor, yang ditulis oleh anaknya, Prabu Surawisesa. Prasasti ini menyebut Sri Baduga Maharaja sebagai raja yang membangun dan memakmurkan kerajaan dari Pakuan Pajajaran. 2. Pencapaian pemerintahan. Beberapa pencapaian besar Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi antara lain: mendirikan dan memperindah ibu kota Pakuan Pajajaran, membangun infrastruktur seperti irigasi dan benteng pertahanan, melestarikan hukum dan adat Sunda, melindungi rakyat dan hutan, termasuk membuat hutan lindung kawasan keramat. Konsep tata negara di masa Prabu Siliwangi. Konsep pemerintahan pada masa Prabu Siliwangi bersumber dari nilai-nilai Hindu-Buddha, adat istiadat Sunda, dan sistem kerajaan tradisional Nusantara. 2. Raja sebagai titisan Dewa Raja dipandang sebagai perwujudan Dewa Wisnu di bumi, yang memiliki tugas untuk memelihara dunia. Palemahan. Oleh karena itu, Raja tidak hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin spiritual. Kekuasaannya dianggap suci dan sakral. 1. Sistem pemerintahan terpusat. Kerajaan Pajajaran memiliki sistem pemerintahan monarki terpusat, di mana kekuasaan tertinggi di tangan Raja, Prabu. Raja dibantu oleh para menteri, bangsawan dan panglima perang. Wilayah kerajaan dibagi dalam unit administratif yang dikelola oleh pejabat lokal. 3. Hukum dan adat. Prabu Siliwangi dikenal menghormati hukum adat, karuhun, dan memberlakukan sistem hukum adat Sunda yang disebut sebagai Peraturan Raja, Perdana, Pangrumat Nagara, yang artinya penjaga tatanan negara. Nilai-nilai utama: keadilan, gotong royong, keselarasan dengan alam, dan kebijaksanaan. 4. Pertahanan dan diplomasi. Prabu Siliwangi membangun pasukan pertahanan kuat, namun juga dikenal lebih memilih jalan damai dalam diplomasi. Salah satu buktinya adalah perjanjian dan hubungan damai dengan Kesultanan Cirebon, sebelum terjadi konflik karena perbedaan keyakinan. 5. Konsep negara alam dan spiritual. Dalam konsep tata negara Sunda lama, negara tidak hanya bersifat fisik, tapi juga spiritual. Pemerintah yang adil akan selaras dengan alam, dan jika rusak, akan menimbulkan bencana. Inilah sebabnya Prabu Siliwangi sangat dihormati sebagai raja yang menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan para leluhur. Warisan konsep tata negara Prabu Siliwangi. Konsep silih asih, silih asah, silih asuh. Saling mengasihi, saling mengajari, saling membimbing dipandang sebagai falsafah pemerintahan ideal. Model ini menginspirasi berbagai tokoh Sunda modern, bahkan masuk dalam nilai-nilai Pancasila dan filosofi lokal lainnya. Tradisi musyawarah dan kepemimpinan kolektif yang berakar dari nilai adat masih banyak diterapkan dalam masyarakat Sunda hingga kini. Prabu Siliwangi bukan hanya raja besar dalam sejarah Sunda, tapi juga simbol dari kepemimpinan ideal, bijaksana, adil, menjaga keseimbangan alam dan spiritualitas. Tata negara di masa beliau menjadi warisan penting bagi kebudayaan dan falsafah hidup masyarakat Jawa Barat sampai sekarang.